Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, yaitu yang bernama Abdurrahman bin Sakhar. Beliau bahasanya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa-apa yang aku telah larang kepada kalian maka jauhilah, dan apa-apa yang telah aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan semampu kalian, karena sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang atau kaum-kaum sebelum kalian adalah mereka selalu berselisih dengan Nabi mereka dan selalu bertanya dengan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama julukannya saja. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Seperti sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu julukannya saja. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafa. Dapat julukan Abu Bakar, yaitu ayahnya perawan. Kenapa? Karena istri Nabi yang perawan cuma anaknya Abu Bakar, Siti Aisyah, maka dapat julukan Abu Bakar. Abu Bakar itu ayahnya perawan. Begitu juga Abu Hurairah, ini julukannya saja, yaitu bapaknya kucing. Kenapa? Karena banyak memelihara kucing Abu Hurairah ini. Kucingnya banyak. Ya. Kalau jalan pasti dibawa keliling itu kucingnya, dibawa jalan-jalan juga oleh sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Makanya dapat julukan dari Nabi Muhammad Abu Hurairah, yaitu bapaknya kucing. Ya, kalau ibunya kucing belum ada. Ya, kalau mungkin orang Bero mau jadi ibunya kucing silahkan. Ya, nanti dipanggil Ummu Hurairah. Ya. Kalau Mbak Abu Hurairah sudah ada, nggak usah ikut-ikutan bapaknya. Ya, tinggal ibunya aja yang belum. Ya. Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Ya. Waktu itu Nabi Muhammad sedang perang di Khaybar. Nabi Muhammad sedang perang di Khaybar. Ya. Dan Abu Hurairah ini yaitu sahabat yang selalu melazimi mengikuti Nabi Muhammad SAW dimanapun berada. Ibaratnya kalau sekarang ini Abu Hurairah itu asistennya Nabi Muhammad. Kemana-mana selalu ikut dengan Nabi Muhammad. Makanya Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Sebanyak 5.374 hadis. 5.374 hadis. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi, termasuk sahabat nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Muhammad pernah ketika mau mengajar hadis, Nabi Muhammad tidak punya alas, tidak memiliki alas untuk diduduki. Maka Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang menjadikan pakaiannya untuk alasku, maka aku doakan orang tersebut tidak pernah lupa hafalannya, kata Nabi Muhammad. Langsung Abu Hurairah membuka ridaknya, langsung ditaruh untuk menjadi tempat duduknya Nabi. Akhirnya dibuat tempat duduknya Nabi. Nabi Muhammad mengajarkan hadis. Setelah Nabi Muhammad selesai mengajarkan hadis, diambil ridaknya oleh Abu Hurairah, dipakai. Mulai saat itu juga Abu Hurairah tidak pernah lupa. Setiap satu kali mendengar hadis langsung hafal. Setiap mendengar satu kali hadis langsung hafal. Ya, kenapa? Karena memang dapat doa barokah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dari situ Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang banyak meriwayatkan hadis bukan sahabat Abu Bakar,
bukan sahabat Umar, bukan sahabat Utsman atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi yang terbanyak adalah sahabat Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sorbannya pernah dipakai untuk menjadi tempat duduknya Nabi Muhammad SAW. Ya, sahabat Abu Hurairah ini orang yang luar biasa ya, termasuk pimpinan Ahlus Suffah, yaitu kelompoknya orang miskin. Ahlus Suffah itu orang miskin yang nggak punya rumah dan nggak punya pekerjaan, belum dapat pekerjaan. Itu pimpinannya di bawah pimpinan Abu Hurairah. Anda kalau pernah umrah atau haji, insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa umrah haji ya, di belakang makam Nabi itu ada tempat yang lantainya agak tinggi ya, di belakang makam Nabi, di dalam belakang tempat makam Nabi Muhammad SAW, di dalam Masjid Nabawi itu ada tempat yang agak tinggi sedikit, mungkin kira-kira kurang lebih 10 cm tingginya daripada lantai yang lainnya. Itu tempat tidurnya Ashabus Suffah, tempat tidurnya sahabat yang nggak punya rumah, yang nggak punya pekerjaan. Yaitu hampir penuh. Biasanya banyak orang yang iktikaf di tempat tersebut, banyak sekali. Ya, kadang-kadang berebut kita kalau mau iktikaf di tempat tersebut, berebut. Itu memang tempat barokah, tempatnya Ashabus Suffah. Nah, Abu Hurairah ini adalah pimpinan Ashabus Suffah. Ya, Abu Hurairah ini orang yang hebat, ya, sampai orang yang selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan setiap harinya Abu Hurairah membaca istighfar sebanyak 12.000 kali. 12.000 kali istighfar tiap hari Abu Hurairah, itu kerjaannya. Ya, orang yang sudah dekat dengan Nabi dapat jaminan surga, itu pun masih istighfar 12.000 kali. Kita bukan orang yang dekat dengan Nabi, kadang-kadang belum ada jaminan surga, kadang-kadang dugemnya yang banyak daripada istighfarnya, ya, HP-nya yang banyak daripada istighfarnya. Kalau Abu Hurairah tiap hari 12.000 kali istighfar. Sampai pernah ada orang datang kepada Abu Hurairah, dia berkata, wahai Abu Hurairah, anakku ini sedang musafir, ya, doakan mudah-mudahan anakku ini nggak hancur di tengah laut, karena sekarang di laut ini ada badai yang sangat dahsyat. Jadi ada seorang datang kepada Abu Hurairah minta didoakan supaya anaknya selamat, karena anaknya sedang melakukan perjalanan di tengah laut dan sekarang terjadi badai yang sangat dahsyat di tengah laut. Kata Abu Hurairah, apakah kamu ingin aku tunjukkan sesuatu yang bermanfaat daripada doaku dan bisa menyelamatkan dan bisa dipercepat ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kamu saya kasih resep, kata Abu Hurairah, ini lebih cepat daripada doa saya, lebih cepat diterima dan lebih manfaat, insya Allah anakku selamat. Kata orang tersebut, apa? Yaitu bersedekahlah kamu, niatkan untuk keselamatan anakmu. Bersedekahlah kamu untuk diniatkan untuk keselamatan anakmu. Itu bakal lebih cepat diterima dan lebih bermanfaat, kata Abu Hurairah, daripada doaku, kata Abu Hurairah. Akhirnya orang tersebut bersedekah dengan mengeluarkan beberapa dirham. Bersedekah dengan mengeluarkan beberapa dirham sambil berkata, ya Allah, ini adalah sedekahku yang aku niatkan untuk anakku dan orang yang bersama anakku keselamatannya, ya Allah. Jadi orang itu mengeluarkan sedekah diniatkan untuk anaknya dan teman-teman anaknya. Akhirnya subhanallah, dapat beberapa hari anaknya datang ke rumah bapaknya dengan keadaan selamat. Ya. Kata anaknya, wahai ayah, saya melihat perkara yang ajib, perkara yang aneh di luar akal sehat logika manusia. Ketika aku mau tenggelam, wahai ayah, di laut lepas tersebut, ketika terjadi badai yang sangat banyak, sangat besar, dan mau tenggelam kapalku, aku mendengar suara dari langit bahwasannya sodakohnya ayahnya Zaid telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi si anak ini namanya Zaid, ya. Suara dari langit itu mengatakan sodakoh dari ayahnya Zaid telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluar dari laut tersebut makhluk yang berwarna putih menyelamatkan kapal kita, kemudian diangkat ke tepi pantai. Jadi seakan-akan bahasanya itu malaikat keluar dari dalam laut, mengangkat perahu kami dan ditaruh di tepi pantai. Ajib,
Ya, saya melihat perkara yang ajib. Gara-gara itu akhirnya saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ayahnya senang. Ternyata sodakonya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diubah Pak, sodakonya ini diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi malaikat yang mengangkat perahu dari anaknya tersebut yang di tengah laut yang mau tenggelam, ditaruh di tepi pantai berkat sodako yang dia keluarkan. Makanya sodako ini luar biasa, jangan pernah meremehkan sodako. Bahkan pernah dikisahkan di zaman Nabi Isa, ada seorang ibu punya anak bayi yang masih kecil ya. Waktu itu ibu itu sedang menyusui anaknya. Gak lama kemudian ada perempuan dan anaknya yang sedang kelaparan minta makan di rumah ibu tersebut. Ibu ini gak punya makanan kecuali 2 buah roti. Karena melihat si ibu yang minta-minta ini dengan anaknya belum makan, akhirnya disodakokan 2 buah roti ini disodakokan. Padahal dia sendiri belum makan. Dia harus makan, kenapa? Untuk mengeluarkan ASI, karena dia masih menyusui anaknya yang bayi. Akhirnya nggak jadi makan, 2 buah roti ini disodakokan kepada ibu dan anaknya yang kelaparan tersebut. Akhirnya ketika pengemis 2 orang itu pulang, si ibu ini mau memasak air di dalam, anaknya ditaruh di teras luar rumahnya Bu, yang masih bayi ini ditaruh di teras. Si ibunya masuk ke dalam. Ketika ibunya masuk ke dalam, datang serigala, disambar ini anak yang masih bayi disambar. Tahu serigala datang, si ibu ini langsung lari dari dapur ke teras rumahnya, tapi terlambat. Serigalanya lebih cepat dulu diambil ini anaknya, langsung masuk ke dalam hutan. Ibunya teriak-teriak tolong, nggak ada yang mendengarkan. Ya akhirnya nangis si ibu ini, anak satu-satunya yang masih kecil diambil oleh serigala. Nggak taunya nggak lama kemudian datang cahaya turun dari atas sambil membawa bayi dari si ibu ini. Turun ini cahaya, dilihat anaknya masih utuh, nggak ada gigitan atau cakaran sama sekali dari serigala. Akhirnya ibunya merasa senang. Si ibu ini tanya kepada cahaya tersebut, kamu ini siapa? Kamu ini malaikat apa jin yang menyelamatkan anak saya? Kata cahaya tersebut, bukan, saya ini sodakoh yang kamu keluarkan tadi pagi. Berkat sodakoh yang kamu keluarkan tadi pagi, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan anakmu dari terkaman serigala. Subhanallah. Gara-gara sodakoh tadi pagi, anaknya diselamatkan oleh Allah dari terkaman serigala. Makanya jangan pernah meremehkan sodakoh. Makanya kalau kita terjadi apapun, musibah atau takut dengan apapun, dianjurkan memang oleh Nabi Muhammad untuk memperbanyak sodakoh. Dan buktinya memang banyak para sahabat dan para nabi yang mengamalkannya mendapat kemuliaan dari sodakoh. Ya, ini resep dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kalau terjadi masalah, problem, jangan banyak doa aja, tapi perbanyak sodakoh. Karena sodakoh ini mempercepat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini cuma doa, uangnya nggak keluar sama sekali. Gimana doanya mau diterima oleh Allah Ta'ala? Ya, doa juga, sodakoh juga, ya, supaya lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu